kuasa hukumnya untuk Mas Nanang, Gimbal. Dan ini ada Pak Steven, terus ini Mbak Yuli, dan tim kita yang lainnya. Nah, di sini Mbak Yuli mau menyampaikan sesuatu yang kemarin belum sempat bisa disampaikan ya ketika kita ke rumah korban. Agak kenceng. Nah, gimana? Susah. Di sini itu saya anak-anak ya keluarga korban, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin udah sempat datang ke rumah tapi belum ketemu sama istrinya. Nanti mungkin bisa kita bisa ketemu. Minta maaf. Dari setelah kejadian sampai sekarang berarti belum pernah bertemu sama istri korban? Iya, belum pernah ketemu dari awal kejadian. Saya kemarin sempat datang ke rumah almarhum, cuma bertemu sama ibunya almarhum. Mbak, ketika mau datang sempat infoin dulu nggak sih? Atau memang pihak sana sengaja nggak mau bertemu atau gimana? Kita info para teteh semua mau bertemu, tapi emang teteh belum mau bertemu. Responnya mereka sendiri seperti apakah ketika pas datang ke mereka semua? Kalau ibunya sih menerima aku dengan baik, tapi buat teteh belum. Yang disampaikan ibunya apa hari itu? Permintaan maaf. Enggak, maksudnya dari sana ibunya almarhum. Ibunya menerima permintaan maaf aku. Apa yang udah diusahakan mungkin Kak sampai sekarang gitu dari yang kemarin belum diterima permintaan maafnya? Ada upaya lagi nggak? Ada upaya lagi gitu supaya bisa bertemu sama istri korban. Iya, nanti aku setelah itu mau minta ketemu sama teteh, minta maaf langsung kepada teteh. Nah, kira-kira kapan tuh Kak untuk bertemunya lagi? Sudah dijadwalkan atau seperti apa? Detik ini masih belum terjadwal karena masih ngurusin yang lain emang ya. Cuma kita ada itikat baik untuk menghubungi lawyernya dulu sih. Ibu, tapi sebelumnya hubungannya dengan TAD baik kah atau seperti apa? Sempat ada konflik juga nggak sih? Aku hubungan sama teteh tuh baik, nggak ada konflik. Cuman ada somasi itu aku udah konsen diri itu udah mulai nggak pernah negor gitu. Kalau papasan juga nggak negor. Somasi. Boleh diceritain mungkin Bu somasinya tentang apa? Boleh ya. Berarti ada somasi ya Bu? Setelah kejadian ada somasi atau seperti apa sih? Sebelum kejadian. Boleh diceritain Bu? Bukan. Ini aku bikinnya kemana nih? Ke kamera aja. Depan. Berapa hari sebelum kejadian? Itu 3 bulan sebelum kejadian. Boleh diceritain seperti Ya, apa mungkin isi somasinya? Intinya apa tuh Kak? Somasinya Kak kalau boleh tahu Kak. Berarti setelah rapat RT itu ya? Setelah rapat RT, terus kan misalnya ini berantem sama RT sambil sama tuh bawa pengacara, bawa polisi, udah selesai, terus langsung dia selesai Pak RT sama si suami aku. Tapi itu dia nggak gubris, suami aku nggak gubris, udah diamin aja. Sama Pak RT, sempat debat sama Pak RT juga. Sebelum sama si suami aku dia debat sama Pak RT, sampai manggil Mbak Pinsa, manggil pengacara. Mungkin somasinya mungkin nah ya somasinya terkait apa? Mungkin boleh Bacain intinya mungkin Bu. Ketika mungkin apa yang diinginkan almarhum dari somasi itu.
mau aku bacain? Ini Boleh bacain aja. dari sini. Ya. Assalamualaikum Mama Alia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan somasi kepada suami Mama Alia dikarenakan pada malam itu suami Mama Alia diduga ingin menyerang saya. Saya ada videonya duduk di dekat bandar melotot pada saya. Lalu pindah ke bangku dekat Bang Gufron. Lalu Pak Gufron berkata sudah itu terlihat. Saya memberikan somasi ini kepada suami Mama Alia. Maaf langkah saya lakukan. Terus dia dijawab, Waalaikumsalam. Kita sama-sama duduk di sini bersama yang terbaik bagi lingkungan kita, Om. Kalau Om semua dengan cara praduga dan menduga-duga mencari kesalahan dari setiap manusia, apa artinya kita musyawarah bertetangga? Kita sama-sama saling tidak kenal dan akhirnya kita jumpa dalam wadah RT 5. Saya hanya mengajak sama, ayo Om kita duduk bareng-bareng. Kata Mbak Yuli ya, kalau bicara untuk lingkungan ayo, tapi kalau sudah ada indikasi penyerangan massa, indikasi penyerangan massa ya, jadi sini disebut bukan pribadi ya, indikasi penyerangan massa itu dibilang untuk yang terbaik buat lingkungan itu berbeda, yaitu kita balikan saja kepada keputusan keluarga Mama Alia. Ya sih itu masih panjang ya. Ini ini kan somasi. Ini somasi mau digubris mau enggak ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan somasi. Per tanggal berapa itu Mbak kalau betul? 28 Oktober 8 Oktober 28 Oktober 2024. Tapi itu pun masih nggak, gimana kok kemarin masih nggak diadani deh gimana kita. Artinya dari pelaku atau tersangka ini atau Nanang Gimbal ini berusaha untuk menghindari konflik sebenarnya. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia tidak menggubris dan menjauhkan dari masalah. Namun sikap dari almarhum itu terus mencari gara-gara, mencari konflik itu sendiri gitu, sampai terjadi peristiwa penikaman tersebut. Dalam satu konflik itu ya, Nanang itu bermasalah sama siapa aja? Selain sama siapa? Almarhum sendiri itu nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Dia orangnya diem, tertutup, gitu, nggak pernah sama orang. Jadi, tapi kalau misalnya tegur dia tetap maaf gitu siapa gitu. Tapi dia nggak mau ikut campur urusan orang, sama aku aja. Itu nggak banyak bicara apalagi sama orang. Tapi sempat cerita nggak sih pernah mungkin ada masalah siapa cerita ke... Mungkin Ibu tahu inti masalahnya apa sih di Iya, awal konflik itu? cerita. Malah pas masih ini aku nggak cerita sama dia, malah yang cerita sama temennya. Terus kita bilang masalah ini gitu, ini ya. Mas mungkin tadi itu gara-gara dicari sama orang itu seperti apa? Sikap ya, sikapnya, ucapannya, dan almarhum tidak segan-segan untuk melakukan bukan penyerangan secara frontal ya, tapi secara ini sih ya, mungkin dengan cara menolak atau mencari gara-gara. Contoh dia belum apa-apa sudah turun ke acara, mau berbincang segala macam. Yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan masalah keluarga, dan itu masalah kecil. Itu bukan dan itu bukan di dan almarhum punya masalah itu nggak cuma sama Pak Nanang Gimbal ya, sama lingkungan sekitar juga ada ya Pak ya. Ada. Jadi memang bisa dibilang mungkin ya troublemaker seperti itu. Artinya dari pihak Nanang Gimbal ini selalu berusaha untuk menghindari konflik, tapi dari yang bersangkutan atau yang almarhum malah mendekati konflik itu sendiri. Boleh apa memang benar Mas Nanang ini sering direndahkan gitu sama Mas Sandi sampai akhirnya puncaknya kemarin kejadian penikaman di beberapa minggu lalu? Iya, tidak terencana ya. Dia itu kan kalau suaminya itu orangnya diam, kalau nggak ada asap mungkin nggak ada bukti yang ada api. Jadi suami aku tuh benar-benar gak mau ikut campur urusan orang, nggak mau. Jadi mungkin ya karena direndahkan kan, diludahin, jadinya sempet tuh HP aku 4 hari kan
dipegang sama polisi, mungkin polisi pendidikan itu dia warna-warna suami kan. Nah akhirnya dibalas tuh sama dia, salahin lah Sandi, kenapa ngeludahin gue gitu. Terus ya udah tuh sejak itu dilacak sama polisi. Direndahin ini bukan cuma di hari itu aja Bu, kalau nggak salah menurut informasi yang saya dapat gitu. Apakah memang udah sejak lama Bu itu direndahin Mas Nanang, jadi kemarin tuh udah puncaknya aja gitu? Ya mungkin ya itu emosi yang karena diludahin itu aja. Kemarin-kemarin kan dia nggak tegur sapa, cuma kalau lewat ya diem-dieman